Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam acara Sapa Lembaga Nahdlatul Ulama Kabupaten Blitar. Saat ini kita menuju penghujung Ramadan, namun persoalan pandemik masih menyelimuti kehidupan. Tak hanya berdampak pada perekonomian, juga pada pertahanan pangan. Sedangkan tidak ada yang tahu kapan corona ini akan menghilang. Hari ini kita akan berdiskusi tentang ketahanan ekonomi dan pangan di masa pandemi bersama Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama dan juga Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama. Saat ini kita sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Nur Amin. Beliau ini dari Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama dan juga owner Kampung Bubur. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat Mbak. Ya, semoga terus semangat ya dalam menjalani kegiatannya. Alhamdulillah semangat terus pokoknya. Alhamdulillah. Iya. Dalam waktu 30 menit ke depan kita akan berbincang terkait perekonomian. Kira-kira Bapak, adanya COVID-19 ini memberikan dampak apa terhadap perekonomian? Sedikit saya wacana sedikit tentang dampak yang dihadapi terutama pelaku usaha ya. Jadi dampak yang luar biasa bagi saya itu mulai dari pengusaha seperti wisata, seperti biru, seperti UKM, bahkan semua sektor usaha itu sekarang ini benar-benar berdampak, mulai dari peternakan hingga usaha wisata lah. Jadi benar-benar berdampak sekali. Oleh karena itu saya menggolongkan dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok pertama adalah usaha yang benar-benar itu tutup total, seperti wisata, biru, itu tutup total. Jadi tidak ada pemasukan sama sekali. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang masih bertahan tapi cenderung turun, seperti warung, seperti warung kopi itu tetap bertahan tapi tetap turun. Tapi ada kelompok yang ketiga, itu adalah kelompok yang justru naik. Contoh, orang yang bergelut di bidang kesehatan, jual masker, jual sanitizer, jual APD dan lain sebagainya. Jadi dari 3 kelompok ini kita bisa melihat, sebenarnya kita bisa menarik peluang mana yang seharusnya kita lakukan. Makanya saran saya, tapi saya seorang pengelola wisata. Pada saat ini saya mulai wisata, saya punya karyawan. Bagaimana cara saya bisa menghidupi karyawan nanti biar tetap bekerja, biar tetap eksis usaha saya. Dan saya harus mengalihkan dari usaha yang baik. Sementara saya open dulu, saya tarik ke usaha yang ada untungnya, seperti sekarang kita narik ke usaha yang ketiga. Jadi kita alih ke yang kesehatan. Terus saya sekarang jualan masker, jualan madu yang untuk kesehatan dan sebagainya. Itu usaha yang saya pikir kita bisa mengalihkan sementara sambil menunggu nanti pandemi ini. Jadi itu. Yang kedua, saya punya usaha bubur misalkan ya. Kalau bubur itu adalah usaha yang sekarang masih eksis, berproses, tapi cuma ada penurunan 1-2 minggu yang lalu. Karena setelah mulai ada pandemi, turun 1-2 minggu, tapi sekarang sudah mulai merangkak, tapi belum bisa seperti sebelumnya. Misalnya ada penurunan sekitar 10-15% dari sebelum ada pandemi. Benar-benar kalau kita mau mengambil hikmah dari pandemi ini adalah pertama adalah pandemi masih berlalu. Siapa yang menanam di saat pandemi, maka dialah yang akan memanen di saat berlalu. Ya sudah normal sekali kita bisa. Ya Pak. Jadi intinya kita juga harus mengambil peluang, membaca peluang saat ini yang dibutuhkan apa. Contohnya karena memang banyak dibutuhkan APD, saatnya sangat banyak, jadi kita juga mengambil peluang tersebut ya. Kemudian juga kita harus membaca pola apa yang
saat ini bisa digeluti kira-kira dalam dunia perekonomian gitu ya Pak? Ada jenis bisnis yang saat ini benar-benar kalau kita tidak mau berubah itu pasti belum bisa. Tapi kalau mau berubah, contoh yang dunia jualan harus offline, tanpa offline tidak laku, sekarang harus berani merubah online. Jadi dengan berjualan online akhirnya mereka tidak jadi tutup tapi dapat omset kembali dan mendapatkan pasar baru lagi. Karena gini, setelah pandemi itu pasti ada pasar baru yang itu semua orang tidak diduga. Karena apa? Saat seperti ini orang-orang yang dulunya offline dan sekarang mau bergerak, dia mau menuju ke online, akhirnya kan setelah pandemi berlalu pasti mereka punya dua pasar, online tetap jalan, offline-nya jadi tetap jalan. Itu keuntungnya sih. Berarti kita harus ini peluang besar juga ya iya, Pak sekarang. Peluang. Tidak hanya bertahan, namun kita harus berinovasi. Karena ternyata kalau kolaborasi antara offline dan online itu sangat penting. Jadi ini sebagai latihan untuk kita untuk menghadapi kayaknya tantangan zaman ke depan ini lebih berat ya sudah. Gitu ya Pak. Jadi untuk saya, jadi untuk mereka yang usahanya baru rintisan, jangan berkecil hati. Karena apa? Justru saat ini adalah saat Anda sama-sama di restart dari awal, ibaratnya gitu ya. Jadi saat ini ada pandemi ini semua berhenti total. Dulu mungkin dengan saya punya usaha mungkin jauh tertinggal dengan yang sudah lama, tapi sekarang harus dipaksa untuk berhenti. Dan nanti saat start itu masih bersama-sama. Nah itulah yang kita nanti harus persiapkan. Bagaimana kita menyiapkan nanti saat kita nanti dibuka sudah steril, tidak ada corona, kita buka hanya pasar dibuka semua, siapa cepat pasti dia yang. Jadi pengusaha itu harus terus optimis Ya, gitu betul. ya Pak. Lalu kita sendiri memberikan apa dengan UMKM? Jadi saya juga sering gitu kan teman-teman tentang UMKM. Mereka benar-benar ada yang benar-benar berhenti total. Tapi bagi mereka yang tetap bergerak itu tetap jalan. Artinya gini, akhirnya mereka sadar solusi seharusnya kalau UMKM ingin hidup terus, kapan ini kita merubah pasar. Tidak usah kita merubah apa yang kita jual, tapi kita cuma merubah sistem apa yang kita gunakan. Ibaratnya gitu kata-kata. Mungkin kita tidak bisa merubah arah angin, tapi kita bisa merubah arah ayam. Ya tujuannya sampai gitu aja. Mantap sekali Pak. Baiklah pemirsa, kita sudah bersama dengan satu narasumber lagi dari LPPNU, yaitu Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama. Beliau ini juga penyuluh pertanian, yaitu Bapak Wildi Sultan. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Ya, ketahanan pangan ini sangatlah penting, apalagi persoalan pertanian juga tidak bisa diremehkan. Pemerintah harus menjaga kestabilan harga tanpa harus merugikan petani. Kira-kira apa dampak COVID terhadap bidang pertanian, Pak? Kalau di kawasan pedesaan, COVID ini tidak berdampak terlalu besar sebenarnya, karena petani masih tetap menjalankan aktivitas produksi pangan, dan khusus untuk Kabupaten Blitar yang notabene sektor pertanian masih menjadi mayoritas penghidupan masyarakat Kabupaten Blitar, pertanian tidak terlalu mengalami penurunan berarti kalau di level kabupaten, tetapi kita juga harus melihat bencana ini dalam skala yang lebih luas. Kenapa? Karena per hari ini, sampai hari ini tidak ada larangan, tidak ada regulasi yang melarang penjualan beras keluar kabupaten maupun keluar provinsi. Oke lah, misalnya pada kenyataannya
produksi beras dan sembako di Kabupaten Blitar, memang beras di Kabupaten Blitar ini memang masih surplus. Di Jawa Timur juga masih surplus, tetapi di tempat-tempat lain kondisinya tidak selalu sama dengan di Jawa Timur maupun di Blitar. Kekhawatirannya adalah beras dari Blitar dibawa keluar dari Blitar dan kemudian masyarakat Blitar sendiri mengalami kenaikan harga karena berasnya sudah dibawa keluar. Jadi kalau dari sisi produksi tidak ada masalah, masih surplus di Blitar maupun di Jawa Timur. Tetapi kebutuhan pangan ini kan terutama di masyarakat perkotaan, di kota-kota besar itu kan mengambil berasnya kan dari Kabupaten Blitar salah satunya. Seperti itu. Berarti perlu penataan jangka panjang dalam industri pertanian seperti penjualan beras atau bahan pangan lainnya ya Pak? Penataan ini sudah dilakukan oleh pemerintah. Bahkan misalnya untuk gula, meskipun Departemen Pertanian maupun Departemen Perdagangan tidak mengatur larangan penjualan gula misalnya keluar daerah, Gubernur sudah melarang saat ini gula dari Jawa Timur tidak diizinkan untuk dijual keluar Jawa Timur. Sementara misalnya untuk beras, produksi gula di Jawa Timur ini 1 juta ton lebih per tahun, sementara kebutuhannya hanya sekitar 450.000 ton per tahun. Jadi surplus gula di Jawa Timur cukup besar. Kalaupun misalnya di tingkat konsumen, masyarakat mengalami menerima kenyataan mahalnya harga gula, kami sangat berharap pihak-pihak terkait untuk mengevaluasi ada apa ini. Ibu Gubernur sudah melarang penjualan gula keluar Jawa Timur, kita surplusnya sekitar 600.000 ton. Kenapa kok di Jawa Timur ini harganya juga masih tinggi ya, tinggi, walaupun 30 hari terakhir ini emang mengalami penurunan emang. Tetapi ya alhamdulillah sudah turun, tetapi masih di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Sementara untuk beras kita juga masih surplus sebenarnya. Seperti itu. Yang selanjutnya begini, pemerintah sudah mengatur terkait pertanian. Kemudian para petani ini juga harus tahu mungkin apa yang harus disiapkan saat ini, apa yang bisa dilakukan petani di masa-masa pandemi ini, terus menyiapkan jangka panjang dan juga kemungkinan terburuk saat ada pandemi. Sebelum saya menjawab pertanyaan jenengan yang ini, Pak, tadi saya tambahkan sedikit. Jika tadi saya bicara di level konsumen, saya belum menyampaikan di level produsen, di level petani. Tahun ini pemerintah sudah menaikkan harga harga gabah naik 11% menurut Permendag tahun nomor 24 2020 ini. Naiknya sudah 11%, dan di lapangan pada kenyataannya harga jual gabah petani lebih tinggi daripada yang ditetapkan memang. Jadi di tingkat petani tanaman pangan kali ini tidak ada permasalahan. Cuman yang menjadi catatan kami, ini yang harus kita evaluasi bersama. Di triwulan pertama tahun 2020 ini, PDBR sumbangan sektor pertanian di PDRB Jawa Timur itu justru mengalami penurunan paling tinggi.
dibandingkan sektor perdagangan maupun sektor industri. Jadi penurunannya paling tinggi, penurunan sumbangsih persentase sektor pertanian untuk PDRB Jawa Timur. Itu justru mengalami penurunan paling tinggi dibandingkan pertanian, perdagangan dan perindustrian. Perindustrian justru naik 0, sekian, hanya sedikit, tetapi pertanian justru turun. Kenapa Pak? Nah, kemungkinan besar memang sama dengan tren-tren tiap tahun di Jawa Timur ini terjadi alih fungsi lahan tanaman pangan menjadi untuk industri terutama. Jadi setelah terjadi relokasi besar-besaran industri dari awalnya dari Surabaya, Gresik, Sidoarjo, itu kan kemudian bergeser ke barat, ke Mojokerto, ke Jombang, ke Nganjuk, ke Madiun, dan ini tahun-tahun ini memang terjadi alih fungsi lahan besar-besaran. Nah, jika kita lihat makro, kita memang masih surplus, tetapi tren pengurangan lahan pertanian pangan ini semakin hari semakin membesar pengurangannya. Lahan kita untuk pertanian pangan semakin berkurang. Nah, di sisi lain, jika setiap tahun kita harus impor beras dari negara lain dengan kondisi pandemi seperti ini, negara yang terdampak bukan hanya Indonesia tetapi juga negara-negara lain, misalnya Vietnam sebagai eksportir beras terbesar nomor 3 di dunia misalnya, saat ini juga sudah menghentikan ekspor berasnya. Nah, kekurangan pasokan beras secara nasional yang sebelumnya harus bisa diatasi dengan impor pada kejadian pandemi ini, kita tidak bisa lagi mengharapkan impor. Kenapa? Karena negara-negara eksportirnya sudah memperketat, menutup diri juga. Gandum misalnya, Kazakhstan sudah stop mengekspor gandum. Nah, padahal salah satu negara pengekspor gandum besar di dunia ini, salah satu yang terbesar adalah Kazakhstan. Nah, dalam kondisi seperti ini, konsumen perkotaan yang awalnya mendapatkan suplai dari beras impor harus mau tidak mau harus membeli beras dari pedesaan. Nah, ini yang harus dalam jangka setahun 2 tahun ini harus kita tata, dan dalam jangka panjang lagi kita harus berpikir mempercepat kemampuan adaptasi kita. Pandemi seperti ini kan tidak terduga. Ini menunjukkan bahwa betapa ketahanan pangan itu sangat penting di kemudian hari. Jika terjadi lagi, semoga saja tidak, tetapi namanya namanya takdirnya Allah, kita kan tidak tahu apakah akan terjadi lagi pandemi seperti yang atau tidak. Kita harus mempersiapkan diri untuk sewaktu-waktu terjadi lagi pandemi seperti ini. Jika kondisinya seperti ini, jika suatu ketika terjadi pandemi lagi, maka ketahanan pangan, swasembada pangan itu adalah hal yang mutlak harus kita usahakan. Supply chain, penataan rantai pasok yang bagus, yang terbuka, yang adil bagi petani dan konsumen masyarakat perkotaan juga harus kita tingkatkan. Kenapa? Karena dalam kondisi seperti ini yang paling mengkhawatirkan adalah kaum miskin perkotaan sebenarnya. Karena
mereka tidak memiliki lahan. Sama sekali. Oleh karena itu yang nyambung dengan pertanyaan jenengan, petani harus mulai berpikir untuk menambah, mendiversifikasi apa yang ditanam. Jika selama ini hanya beras dan jagung misalnya, kami di LP2NU sedang membangun komunikasi dengan LP2NU di kota lain, misalnya di kota Jombang, maupun dengan perusahaan penghasil benih. Kami mencoba untuk musim tanam jagung besok ini kami akan mencoba membuat lahan percobaan sorghum, karena daya tahan sorghum untuk lahan kering jauh lebih kuat daripada jagung, dan nilai protein, kandungan glutennya lebih rendah, proteinnya lebih tinggi, sehingga bisa diharapkan sorghum ini menjadi salah satu alternatif bahan pangan bagi masyarakat kita. Jadi ini sedang menyiapkan satu lahan untuk uji coba budidaya sorghum di Kabupaten Blitar. Oh, begitu ya Pak. Sih. Kalau LPPNU sudah menyiapkan untuk budidaya sorghum di Kabupaten Blitar, kira-kira untuk LPPNU menghadapi pandemi ini, apa solusi yang diberikan LPPNU untuk pengusaha yang ada di Kabupaten Blitar? Alhamdulillah LPPNU sudah berkali-kali muka MD kita di Gandeng, produknya di Gandeng, dan di ekspor ke Hongkong, Singapura, dan Malaysia. Setelah kita ada satu solusi, karena kita bisa melihat di Blitar ini ada berapa ratus ribu TKW yang keluar. Nah, di saat seperti ini itu sebenarnya sudah lama. Ternyata orang-orang kita yang berada di Hong Kong, di Singapura, di Malaysia, sebenarnya adalah mereka membutuhkan produk kita. Akhirnya kita bisa sinkronisasi dengan perusahaan yang ada di sana. Kita bisa dari LPNU yang dimotori di Tangajis itu bisa kirim ekspor ke Hong Kong, Singapura, Malaysia. Itu yang langkah pertama. Terus ada lagi langkah yang kedua, bagi teman-teman yang UKM-nya tidak masuk dalam kategori ekspor, mereka bisa menjual produknya lokal. Apalagi sekarang saat seperti ini, walaupun pandemi, tapi sebentar lagi hari raya. Walaupun kita mungkin nggak boleh jalan-jalan, tapi saya yakin kok di setiap rumah itu pasti butuh camilan, jajan dan sebagainya. Nah itulah. Jadi bagi teman-teman yang sekarang itu punya UKM kok takut inovasi, ini sebenarnya peluang yang saat seperti ini. Lalu nanti setelah hari raya itu nanti mungkin UKM itu mungkin bisa mengalihkan usahanya ke sektor yang lain. Terus ada lagi dari LPNU itu tetap namanya ada komunisme, jadi komunikasi bisnis. Itu kita rutin bagi siapapun yang ingin bertanya, berkonsultasi, kami bersedia selalu ya di 24 jam. Komunikasi itu bersedia belajar bagaimana untuk mengasih solusi. Mungkin ada teman-teman yang punya masalah penjualan, ada masalah packaging, ada masalah kursi, dan bahkan kami sering mengadakan pelatihan untuk digital marketing. Sekarang mungkin sudah zamannya digitalisasi, jadi kami berharap UKM itu jangan hanya diam saja, kamu harus mawas diri, harus belajar. Saya pun juga gitu Mbak, saya itu ada teman yang sudah aktif di zaman sana belajar, walaupun mereka mungkin masih di bawah saya umurnya, selisih 10 tahun lebih, tapi beliau itu mahir di marketing, digital marketing saya bisa. Jadi saya juga sudah belajar juga. Jadi untuk mengalihkan tidak hanya menjual secara offline, tapi juga berharap
teman-teman sudah mulai bergeser harus mempunyai dua pasar yang berbeda, online jalan, offline juga jalan. Jadi kita punya dua sisi keuntungan. Walaupun nanti suatu saat mungkin sekarang online sudah jalan tapi offline tidak jalan, suatu saat nanti pandemi berlalu online-nya jalan, offline juga jalan. Itu yang saya mengatakan benar Kemudian ini Pak, sebenarnya kalau ke depan kita memang harus mengkolaborasikan antara online dan offline karena tantangan ke depan yang juga. Ya, kemudian ini Pak, kalau tantangan ekonomi keluarga, kira-kira bagaimana untuk menyiapkan? Jadi gini, saya sudah beberapa kali itu mengumpulkan tim saya, karena saya membawa ada sekitar 90 anak ya, sebenarnya 90 pekerja saya. Jadi untuk meningkatkan ekonomi dari masing-masing kita. Satu, saya jadi setiap penjual, misalkan teman-temannya penjual itu saya harapkan harus membuat usaha baru. Dan saya punya usahanya, kamu tinggal posting, saya yang antar. Makanya saya kan setiap hari punya mobil itu arah ke Kediri sama arah ke Lombok ya. Itu saya jadikan fasilitas untuk mengangkut barang-barang yang bisa saya jual ke mereka, ke pelanggan saya. Sekarang sudah mulai ini Mbak, karena saya punya yang jual ada 60 anak, jadi setiap stand penjual itu saya ajari bagaimana kamu menemukan database kepada pelanggan. Setiap stand kamu harus punya database, saya takutkan grup sendiri tugas nanti saya yang lewat dengan penjual. Sehingga jika saya punya produk ini menjual, nanti yang dapat fee penjual juga. Jadi untuk meningkatkan penghasilan. Selain itu saya juga membantu untuk UKM. Saya berharap kalau memang UKM itu mungkin dia produknya bagus dan itu bisa saya menjadi partner saya, mungkin bisa misalkan ada produk kemarin ya madu, jamu, oke saya siapa kamu punya berapa, nah itu adalah saya yang masih muda, kamu biar bisa produksi nanti saya jual, kita bisa sama. Saya harapkan ke depan itu untuk ketahanan pangan di lingkungan kita sendiri ya, mengambil secara kalau pribadi, keluarga, mungkin kita mulai sekarang harus mulai berpikir mana yang jadi kebutuhan pokok dan mana yang tidak. Mungkin sementara untuk meninggalkan kemewahan, kita mengalihkan ke hal yang kebutuhan saja yang paling pokok. Jadi meninggalkan keinginan sementara dulu, kita utamakan kebutuhan kita saat ini. Ya, berbicara soal kebutuhan Pak Windy, karena sekarang ini kita kerja harus dari rumah Pak. Ya, kalau di desa biasanya punya pekarangan sendiri Pak, punya pekarangan ya mungkin nggak terlalu lebar, tapi kira-kira solusi yang bisa diberikan untuk keluarga saat bekerja di rumah saja, pemanfaatan pekarangan itu bagaimana Pak? Pengelolaannya, terus mungkin apa yang bisa kita tanam yang nanti juga bermanfaat untuk keluarga? Rata-rata memang masyarakat Blitar ini masih memiliki pekarangan yang cukup dan mayoritas memang masih belum dimanfaatkan secara optimal. Untuk ada upaya untuk memberikan contoh bagi masyarakat betapa mereka sebenarnya memiliki potensi besar untuk menghemat pengeluaran. Dengan cara memanfaatkan pekarangan dengan sebaik mungkin, dengan menanaminya dengan tanaman-tanaman yang bervariasi. Saya sebut bervariasi karena ada tanaman yang bisa
bisa panen 2 minggu seperti bayam cabut, kangkung. Tetapi kan tentunya tidak nyaman kalau setiap hari makan bayam sama kangkung. Ada yang lebih panjang, tomat-tomatan, manis, terong-terongan kalau di ilmu biologi, terong, cabai, tomat yang lebih panjang, 2,5 3 bulan baru bisa berbuah. Ya ini harus di manage. Kalau kemarin sedang mulai populer aquaponik sederhana, menanam kangkung, sawi, selada air di bak, dan baknya diberi bibit ikan lele, ikan yang lain. Yang paling banyak diterapkan masyarakat ikan lele. Di rumah saya juga menggunakan ikan lele. Ikan lele, sama kangkung, ada sayurnya. Lengkap udah. Kalau misalnya dimanfaatkan dengan baik, insya Allah selain akan menghemat pengeluaran rumah tangga, juga akan mengurangi kebutuhan untuk keluar. Sementara mengurangi keluar rumah itu kan sangat penting dalam upaya kita memerangi COVID-19 ini. Kami memang belum masa panen ya, memang kami sedang mencoba. Semoga aja nanti kalau sudah panen, karangan kader LP2NO bisa digunakan untuk dibagi ke masyarakat untuk memberi contoh gitu. Atau mungkin nanti di kemudian hari kita bisa membuat video-video pendek untuk disebarkan ke masyarakat, minimal untuk mengedukasi betapa memanfaatkan pekarangan itu sangat bermanfaat. Selain menggunakan aquaponik, istilah kerennya upside planting, tanaman di balik gitu. Media tanamnya di atas, tanamannya di bawah, itu juga cukup membantu memotivasi masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan. Saya sebut membantu memotivasi, kenapa? Karena di beberapa tempat yang kami terapkan itu cukup menarik perhatian. Cukup menarik perhatian, berbeda. Masyarakatnya sendiri juga semacam ada mainan baru gitu. Oh iya. Sehingga lebih sering ngendangi tanamannya di pekarangan daripada yang penanaman vertikal seperti biasa, tetapi tetap menggunakan polybag dan ditata ke atas. Itu kan sudah biasa. Secara psikologis tidak ada yang baru gitu. Sementara kalau upside planting itu kan dibalik begitu, itu kan tetangga dan beda ya Pak. Iya. Kita juga masyarakat juga belum pernah menanam yang semacam itu. Iya. Ya. Mungkin manfaatnya juga lebih bagus. Kenapa? Karena memanfaatkan gravitasi begitu. Jadi sewaktu-waktu lupa menyiram itu, air itu kan ada di paling bawah, sehingga sediaan air itu masih ada karena paling bawah kan ininya, akarnya paling bawah, dan penyebaran air oleh sel-sel tanaman ini juga lebih mudah. Jadi memang dari pengalaman yang di beberapa titik yang kami bina untuk membuat upside planting ini, tingkat pemeliharaannya itu lebih bagus daripada yang
pertanian vertikal biasa di pekarangan. Biasanya kalau di pekarangan cuma vertikal udah aja ya Pak ya. Iya. Hanya apa? Biarkan. Ya, Hanya mungkin di itu solusi baru untuk penanaman di rumah, pemanfaatan lahan di rumah gitu ya Pak. Jadi kita selain tertarik untuk terus belajar, kita juga mendapatkan hal-hal baru. Hiburan baru saat di rumah aja. Jadi nggak bosan. Ya, banyak sekali yang sudah kita diskusikan kali ini Bapak. Mungkin ini kesimpulan atau saran untuk teman-teman yang ada di rumah, pemirsa yang ada di rumah, agar memanfaatkan waktu rumah saja, apa yang bisa dilakukan saat di rumah saja. Silakan Pak dari LPM. Oke. Jadi gini, jadi saat pandemi ini sebenarnya adalah saat kita itu diuji untuk kita harus berubah. Karena kapanpun ini pasti akan berubah. Jadi saat inilah kita akan diuji perubahan ini, dan itu jangan dianggap ini adalah sebagai musibah. Kita sebagai manfaat. Jadi kita nanti akan terus bekerja memanfaatkan keadaan. Kita bisa menyusun strategi baru dalam dunia usaha. Kita bisa membuat perencanaan baru. Jadi setelah pandemi pasti ada kemudahan, ada hikmahnya yang luar biasa. Jadi bagi seorang pengusaha nanti setelah ini model bisnis akan berbeda dengan sebelumnya. Mulai dari penjualan, bahkan mungkin saya bisa memprediksi dulu mungkin yang offline itu ramai sekali, dengan ada pandemi ini tutup, itu nanti setelah pandemi berlalu pasar itu akan diambil orang lain kalau kita tidak mau mengalihkan sistem. Jadi harapan saya, ayo teman-teman yang sekarang masih masih di UKM, kita saatnya kita adalah step up dan naik kelas dari yang dulu cuma jualannya online, sekarang ditambah dengan cara offline. Sekarang yang dulunya cuma offline, sekarang ditambah dengan cara online. Akhirnya pasarnya lebih luas, jangkauannya lebih luas. Saya yakin itu akan menambah pasar baru dan menambah rezeki. Itu aja Mbak. Ya, terima kasih banyak Bapak Nur Amin, saran-sarannya untuk teman-teman yang ada di rumah, pengusaha yang baru aja merintis, sangat luar biasa. Ya, selanjutnya dari Pak Budi, mungkin dari teman-teman yang juga di bidang pertanian dan keluarga-keluarga yang memiliki pekarangan, silakan. Untuk para pejuang ketahanan pangan di negeri ini, garda terdepan perang melawan COVID ini bukan hanya satu profesi, tapi semua profesi yang ada di depan. Salah satunya adalah petani. Waktunya saat ini kita menunjukkan bahwa kita mampu untuk berwaspada, kita mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan bangsa kita sendiri. Kita buktikan bahwa kita tidak berimpor. Insya Allah semakin sering kita di lahan, semakin sehat kita. Akan terhindar kita dari wabah COVID ini. Tetap semangat. Kemudian bagi Bapak Ibu yang memiliki pekarangan, marilah kita manfaatkan pekarangan baik mungkin, karena setiap jengkal tanah yang ada di sekitar kita itu bisa menghasilkan sesuatu untuk kita konsumsi. Jika kita masih kelebihan, insya Allah tetangga kita, masyarakat kita masih membutuhkan. Insya Allah saatnya kita memperbanyak amal dari setiap jengkal lahan yang kita miliki. Ya,
Pandemi ini tidak hanya berdampak pada perekonomian, tapi juga pertanian yang ikut berjuang untuk ketahanan pangan. Untuk pemirsa yang ada di rumah, yang memiliki usaha maupun yang bergerak di bidang pertanian, sudah saatnya kita berinovasi, terus optimis menghadapi pandemi COVID-19, karena setelah ini akan ada kehidupan baru yang akan membawa kita menuju manusia yang lebih baik lagi, kehidupan yang lebih baik lagi. Mungkin itu dari kami. Saya Zulia Khairunisa. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma fi ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.